Breakdown, come on. Hey, come on. Come on, boy, I've been with somebody to pick up my straw. Breakdown, come on. Hey, come on. Come on, boy, I've been with somebody to pick up my straw. Hari ini kita lagi bersama Bapak Dr. Insinyur Trimudi Wiyatno, MTIPU. Izin wawancara ya Pak? Oke. Sebelumnya boleh Bapak menceritakan secara singkat latar belakang pendidikan serta perjalanan karir Bapak? Oke, baik. Perkenalkan ya, nama saya Dr. Insinyur Trimudi Wiyatno, MTIPU. Ketertarikan saya bergelut di dunia industri itu karena dilatar belakangi dari saya, memang awalnya saya S1-nya teknik kimia ya, teknik kimia dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian setelah lulus dari S1, saya masuk ke dunia industri, bekerja di industri. Nah, ternyata setelah masuk di dunia kerja industri, banyak sekali keilmuan di bidang keindustrian ya, karena di situ banyak kaitannya dengan manajerial, sehingga saya melanjutkan S2-nya di Magister Teknik Industri ya, karena tadi sudah dikatakan bahwasanya kalau sudah masuk ke dunia pekerjaan di level manajerial, kita dituntut untuk bisa menguasai keilmuan teknik industri ya. Setelah lanjut S2, saya melanjutkan S3 di ilmu manajemen industri ya. Itu adalah awal dari kenapa saya masuk di profesi keindustrian. Jadi diawali dari sebagai profesi di dunia praktisi, kemudian saya setelah 25 tahun bekerja di dunia industri, saya masuk ke dunia pendidikan, yaitu sebagai dosen, kurang lebih di tahun 2016 masuk ke dunia pendidikan. Saat ini saya diamanai sebagai ketua program studi teknik industri, seperti itu ya. Selama Bapak berkuliah itu apa aja sih tantangannya saat menjadi mahasiswa dan bagaimana sih cara menanganinya? Oh, baik. Selama saya menjadi mahasiswa itu harus bisa membagi waktu ya, bagi waktu antara belajar dan juga bermain ya. Kalau anak muda kan tentunya kan ada waktu bermainnya ya. Tapi di situ kalau kamu bisa mengatur waktu dengan baik, pasti bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu. Ini adalah memanage waktu, karena semua orang itu diciptakan dengan waktu satu hari yang sama, satu hari 24 jam. Tergantung dari kalian sendiri bagaimana mengatur waktu antara kuliah dan juga kalau mau bekerja ya kuliah, kerja dan bermain gitu ya. Kalau menurut Bapak itu apa sih fokus utama dari program teknik industri dan apa saja yang biasanya dipelajari di program teknik industri itu? Nah, kalau di program studi teknik industri itu sebenarnya program studi yang unik ya. Jadi perpaduan antara ilmu keteknikan dan ilmu manajemen ya. Karena pada saat zaman dahulu saya waktu kuliah S1 itu belum ada program studi teknik industri ya, adanya teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro ya. Tapi ternyata setelah masuk ke dunia industri
Nah, banyak sekali keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan keteknik industrian. Nah, berkembanglah, muncullah program studi teknik industri, di mana memang program studi tersebut sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Ya, nah gambarannya seperti apa yang dilakukan di dalam program studi teknik industri? Intinya adalah kalian diajari untuk melakukan suatu perancangan sistem, ya, merancang sistem supaya sistem proses dari hulu sampai hilir itu betul-betul efektif dan efisien. Kemudian menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses berjalan. Ya, kalau misalnya di proses industri manufaktur, proses berjalan seperti apa? Menganalisa apa saja yang terjadi atau masalah yang timbul di situ, kemudian menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Dan selain itu juga melakukan improvement. Ya, jadi program studi teknik industri yang diajarkan itu merancang, menganalisa, melakukan improvement supaya perusahaan itu tetap bisa bersaing dengan kompetitor. Nah, kaitannya dengan program studi apa yang diajarkan, mata kuliah yang diajarkan itu ya ada diawali dari basic science. Ya, basic science itu adalah ilmu dasar yang menopang teknik industri. Misalnya apa? Ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Itu adalah basic science sebagai dasar kalian nanti untuk bisa mempelajari ilmu teknik industri. Nah, di dalam teknik industri itu apa saja yang diajarkan? Ada sistem produksi, sistem logistik, ya, kemudian manajemen mutu, ya, kemudian ergonomi, ada K3. Nah, semua itu diajarkan di program studi teknik industri. Menurut Bapak, apa sih pesan dan motivasi dari Bapak untuk mahasiswa teknik industri agar sukses selama kuliah dan kedepannya? Pesan-pesannya ya. Ya. Nah, sebelum masuk ke pesan-pesan, ini saya ingin menunjukkan keunggulan teknik industri dibandingkan program studi yang lain ya. Nah, itu ya, karena ilmu teknik itu kan banyak dikatakan ya. Ada teknik fisika, teknik kimia, teknik informatika. Nah, kelebihan dari teknik industri adalah selain belajar mengenai keilmuan teknik, para mahasiswanya juga diajarkan kaitannya dengan non teknik. Misalnya apa? Misalnya ada mata kuliah psikologi industri, di mana di dalam psikologi industri itu para mahasiswa diajarkan bagaimana melakukan pendekatan terhadap para karyawan, ya, baik itu dengan atasan, dengan teman sejawat, ya, dan juga dengan bawahan. Itu kaitannya dengan psikologi. Dan juga ada mata kuliah non keteknikan organisasi dan manajemen industri, ya, itu diajarkan bagaimana manajemen industrinya, manage-nya, ya. Jadi tidak hanya diajari teknik saja, ada bagaimana mengorganisir dan memanajemen suatu industri. Kemudian juga ada diajarkan studi kelacakan bisnis, ya kan? Ada ekonomi teknik, ada media sosial, leadership, semua diajarkan, ya. Nah, kelebihan dari program studi teknik industri UPB dengan kampus-kampus lain itu diajarkan juga kaitannya dengan media sosial seperti ini. Kemudian karena sekarang teknologi semakin canggih, ada mata kuliah artificial intelligence, ya, AI, ya. Itu adalah bekal-bekal yang diberikan kepada para mahasiswa industri di UPB selain keilmuan
teknik seperti itu. Nah, kaitannya dengan peluang karir, Iya. nah peluang karir sarjana teknik industri juga sangat luas dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain. Ya, peluang karirnya misalnya bisa bekerja di industri manufaktur, industri pertambangan, industri makanan, industri jasa, ya, industri logistik, industri rumah sakit, ya, industri perbankan. Itu adalah suatu bentuk lapangan pekerjaan yang bisa ditembus oleh para sarjana teknik industri. Ya. Gitu. Terus apa tadi? Pesan-pesan. Pesan-pesannya. Oke. Ini pesan-pesannya ya. Pertama, pesan bagi para mahasiswa yang sudah masuk di teknik industri ya, khususnya teknik industri IPB. Jadi pesan saya selaku ketua program pendidikan industri adalah yang pertama, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ya, karena di dalam perkuliahan nanti tidak hanya diajarkan mengenai teori-teori keteknik industrian, tapi juga diajarkan kaitannya dengan ada praktikumnya ya. Praktikumnya juga bermacam-macam, ada praktikum fisika, kemudian praktikum ergonomi, ada praktikum perancangan tata letak dan fasilitas, kemudian ada capstone design, bentuknya project ya, dimana project itu kalian dituntut untuk mencari permasalahan yang ada di suatu perusahaan, menganalisa masalah itu dan menyelesaikan masalah itu namanya capstone design. Kemudian selain belajar di keilmuannya, kamu harus juga belajar mengenai dengan kemampuan soft skillnya ya. Tapi soft skill itu banyak didapatkan di dalam suatu organisasi ya. Jadi kamu itu diharapkan selama kuliah juga ikut organisasi. Organisasinya bisa organisasi di dalam kampus dan juga bisa organisasi di luar kampus. Organisasi di dalam kampus apa? Ada himpunan mahasiswa teknik industri, ada organisasi pramuka, ya, ada organisasi gunung, kemudian olahraga. Kalau di luar banyak ya organisasi kemahasiswaan yang harapannya bisa meningkatkan soft skill kalian, karena nanti di dalam dunia kerja yang dituntut tidak hanya keilmuan teknik industri saja, tapi adalah kemampuan bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan baik, ya kan? Bagaimana kamu bisa berbagi, menuangkan ide-idenya, gagasanmu, kemudian juga memberikan motivasi kepada bawahanmu. Itulah bentuk-bentuk yang harus dipersiapkan sebelum kalian lulus dan terjun ke dalam dunia kerja. Ya. Cukup. Sekiranya cukup dari kami wawancaranya. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.